Baik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom di laptop. Nah, sebelum saya memberikan tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu Google Classroom terlebih dahulu. Google Classroom itu adalah salah satu media ataupun alat yang dapat memudahkan pengelolaan kelas online, memberikan tugas, dan juga komunikasi antara guru dan siswa. Nah, untuk menggunakan aplikasi Google Classroom ini, teman-teman harus mendownload aplikasinya dulu, bisa lewat Microsoft Store ataupun lewat web resmi dari Classroom. Sekarang kita akan mencoba membuka Google Classroom ini. Nah, tampilan dari Google Classroom adalah seperti ini. Tapi sebelumnya, jika teman-teman ingin mengakses Google Classroom, teman-teman harus mempunyai akun Google terlebih dahulu agar bisa mengakses apa saja yang ada dalam Google Classroom ini, aplikasi Google Classroom ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat kelas, teman-teman dapat mengklik ini ataupun klik di bagian ini. Saya akan mencoba untuk klik bagian ini. Oke, di bagian ini klik saja, centangkan saja, kemudian lanjutkan. Oke, di sini akan ada beberapa hal yang akan diisi. Di sini ada nama kelas, ada bagian, ada mata pelajaran dan ruang. Nah, nama kelas ini adalah hal yang wajib diisi, sedangkan bagian mata pelajaran dan ruang adalah opsional, bisa diisi ataupun bisa juga tidak diisi. Nah, di bagian nama kelas ini, saya akan mencoba memberikan nama TIK Psikologi 1A. Nah, di bagian ini, itu isinya adalah sesi kelas jika misalnya ini diperlukan. Nah, di mata pelajaran ini juga adalah mata pelajaran yang akan diajarkan itu mata pelajaran apa. Saya akan mengisinya teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, di bagian ruang ini, yaitu nomor ataupun nama ruangan kelas ini juga bisa diisi ataupun tidak bisa diisi juga, terserah. Nah, selanjutnya jika semua sudah selesai, klik buat. Tampilan yang akan muncul adalah seperti ini jika teman-teman sudah membuat kelasnya. Nah, di sini itu ada kode kelas. Kode kelas ini adalah kode kelas yang bisa teman-teman bagikan jika ingin orang lain ataupun siswa mengakses kelas tersebut. Ini bisa dibagikan lewat salin link undangan kelas ataupun menjalin kode kelas. Ini juga kode kelasnya bisa di-reset dengan reset kode kelas. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian forum, tugas kelas, orang, dan juga nilai di Google Classroom. Nah, forum ini adalah beranda kelas, di mana teman-teman bisa membuat pengumuman apa aja yang berkaitan dengan kelas. Di sini pengajar dapat memosting pengumuman, pertanyaan, dan juga siswa ataupun orang yang kita undang dapat melihat informasi-informasi terbaru terkait dari informasi kelas tersebut. Selanjutnya adalah tugas kelas. Di tugas kelas ini fungsinya itu untuk membuat dan mengelola tugas, kuis, materi, dan juga topik. Di sini guru ataupun pengajar dapat membuat berbagai jenis tugas, bisa berupa tugas biasa, kuis, pertanyaan, dan juga dapat mengelompokkan materi-materi berdasarkan topik agar dapat terstruktur dengan baik. Di sini juga guru bisa memposting materi-materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Misalnya saya akan mencoba posting materi. Judul materinya misalnya pembelajaran
berbasis learning. Oke. Di deskripsi ini teman-teman bisa menjelaskan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis e-learning ini. Nah, di sini ada lampirkan. Di lampirkan ini teman-teman dapat mengupload materi-materi yang akan dibuat. Misalnya dari sini upload. Itu aja. Saya akan mencoba mengupload Nah, di sini sudah nampak bahwa materi tersebut sudah terupload. Nah, juga teman-teman juga dapat menyisipkan link dengan mengklik ini. Nanti di sini akan ada opsi masukkan link yang sudah disalin. Selanjutnya dapat juga membuat link YouTube ataupun dapat juga buat dokumen-dokumen yang berasal dari Google Drive. Jika sudah selesai, teman-teman bisa posting. Dan hasilnya seperti ini. Ini akan muncul materi yang sudah teman-teman buat dan teman-teman posting. Dan ini akan dilihat oleh seluruh siswa ataupun seluruh anggota-anggota yang berada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu jika teman-teman ingin membuat tugas, saya akan membuat tugas. Judul tugasnya itu tugas membuat web. Nah, petunjuk itu teman-teman dapat memberikan petunjuk apa saja yang berkaitan dengan tugas tersebut. Misalnya saya akan memberikan petunjuk bahwa tugas ini diupload dalam bentuk link web. Nah, sama seperti di materi tadi, teman-teman dapat mengupload tugas yang bisa berasal dari Drive, ada juga yang dari YouTube, ada juga yang dari file yang ada dalam laptop ataupun dengan melampirkan link. Jika misalnya teman-teman ingin membuat poinnya berapa, teman-teman dapat klik di sini. Dan jika misalnya teman-teman ingin membuat tenggat waktunya, teman-teman dapat klik di sini. Oke. Misalnya saya akan membuat tenggat waktunya itu adalah 27 Juni 2024. Waktunya saya akan membuat 20. Nah, ini teman-teman dapat menutup pengumpulan tugas jika misalnya sudah selesai. Jadi nanti siswanya tidak dapat mengupload tugasnya lagi jika misalnya pengumpulan tugasnya tersebut sudah selesai. Nah, topik ini juga opsional ya. Teman-teman bisa membuat topik ataupun tidak membuat topiknya, terserah. Oke, setelah semua selesai, teman-teman dapat klik tugaskan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti siswa dapat melihat yang mana itu pembelajaran, yang mana itu materi dan yang mana itu tugas. Nah, selanjutnya di sini ada orang. Di sini menampilkan daftar semua anggota kelas, baik itu guru ataupun siswa. Nah, di sini juga guru atau pengajar itu dapat menambahkan siswa dengan co-teacher melalui email, melihat siapa saja yang bergabung, dan juga dapat mengelola izin jika ingin memasuki kelas tersebut. Selanjutnya adalah nilai. Nilai ini adalah tampilan terperinci dari nilai siswa. Di sini, guru dapat melihat, mengedit, ataupun mengelola nilai semua tugas yang telah diberikan kepada siswa. Jadi, tugas tadi yang ada di tugas kelas, jika misalnya siswa sudah mengerjakan tugas dan sudah menguploadnya, kita bisa menilainya dan melihat nilainya di bagian nilai ini.
Nah, selanjutnya di sini ada kalender kelas. Ini isinya itu adalah untuk membuat kalender setiap kelas, di mana di sini dapat melihat dan juga mengelola jadwal kelas dari Google Calendar yang telah terhubung. Nah, jika teman-teman misalnya ingin mengelola jadwal dan juga melihat jadwal kelas, teman-teman dapat mengaksesnya ataupun membuatnya itu di kalender, di bagian kalender ini. Jika teman-teman ingin mengarsipkan kelas ini, maka itu akan muncul di bagian ini. Cara mengarsipkan kelas ini adalah dengan cara klik titik 3 ini, kemudian arsip. Selanjutnya, jika misalnya teman-teman ingin mengedit kelas, teman-teman dapat klik edit, dan jika misalnya salin link undangan, bisa juga melalui ini. Nah, dari tugas kelas dan juga materi yang telah kita buat tadi akan muncul di bagian beranda ataupun di bagian forum yang seperti ini. Jadi siswa nanti dapat melihat bagian-bagian apa saja yang telah diposting oleh pengajarnya. Oke, baik, demikianlah tutorial cara menggunakan Google Classroom. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih sudah menontonnya.